Mungkin yang kebanyakan kita tahu, obesitas itu terjadi karena pola diet yang salah, kebanyakan makan lemak, dan sebagainya. Tapi tahu nggak sih kalian kalau obesitas itu juga bisa terjadi karena gangguan hormon? Kira-kira tanda-tanda obesitas terjadi karena gangguan hormon itu apa aja ya? Mari kita tanyakan di segmen Tanya Dokter kali ini bersama Dr. Richard Swandi, dokter spesialis penyakit dalam dari RSEMC Pekayon. Oke dok, bagaimana sih tanda-tanda obesitas ini terjadi karena gangguan hormon, bukan karena pola diet gitu dok? Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mesti bahas dulu ya kalau gangguan hormon dengan obesitas ini dua hal yang agak sulit dicari mana yang dahulu penyebabnya. Karena memang pada gangguan hormon bisa menyebabkan obesitas. Tapi semua pasien yang obesitas pasti mengalami gangguan hormonnya di dalam badannya. Jadi kalau ketika kita mesti mencari mana yang duluan nih, obesitasnya dulu atau gangguan hormonnya dulu, itu biasa agak sulit. Tapi apakah obesitas itu bisa disebabkan karena gangguan hormon? Ya, memang bisa. Dan gejala-gejalanya biasanya memang lebih sulit ditemukan. Kadang-kadang ya itu biasa kalau kita tanya kenapa saya gemuk, biasa malah ya lu kebanyakan makan kali gitu, atau kamu kurang aktivitas, misalkan itu jawaban biasanya. Tapi enggak, memang ada beberapa kasus-kasus khusus meskipun jumlahnya nggak banyak terjadi gangguan hormon yang menyebabkan si pasiennya obes gitu. Oke, jadi obesitas pun bisa saja menyebabkan gangguan hormon ya, nggak tentu mana yang duluan, apakah gangguan hormon duluan yang menyebabkan obesitas atau obesitas yang menyebabkan gangguan-gangguan hormon itu ya dok? Iya, itu betul sekali. Jadi memang obesitas itu menyebabkan, intinya obesitas adalah kelebihan lemak di dalam badan. Lemak yang tidak perlu ya disimpan ya di semua badan, tapi paling banyak di perut atau di pinggul ya. Nah, lemak yang berlebihan di dalam badan ini bisa menyebabkan kode-kode di dalam badan kita ini bermasalah, jadi produksi hormonnya itu terganggu semua di badannya. Baik produksi hormonnya terganggu atau efektivitas hormon yang diproduksi di badan kita yang terganggu. Nah ini gangguan hormon akibat obesitasnya sendiri, begitu. Oke. Jadi kalau obesitas karena gangguan hormonnya itu faktor genetik dok? Nah obesitas karena gangguan hormon itu biasa banyak. Jadi kita tahu hormon itu adalah perintah. Jadi misalnya ketika badan kita ini diharuskan untuk melakukan suatu fungsi, dia akan menghasilkan hormon. Hormon itu anggap aja kodenya, kode perintahnya. Nah, ketika sebuah hormon bisa menyebabkan obesitas, itu pasti yang salah dari tukang perintahnya. Dimana semua badan di semua bagian badan kita ini masing-masing punya tugas, ada organ-organ yang fungsinya tugasnya produksi hormon. Di antaranya misalnya di kepala, di otak kita itu ada yang memproduksi hormon yang namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Nah, ketika ada gangguan-gangguan di kepala, misalnya tumor otak, tumor kelenjar hormon ini, kelenjar hipofisis, bisa menyebabkan terjadi peningkatan dari hormon pertumbuhan ini, menyebabkan pasien itu jadi besar, gemuk ya. Nah, padahal dia makannya mungkin biasa-biasa aja, bisa seperti itu. Atau mungkin pada wanita sering terjadi yang disebut dengan sindroma polikistik ovarium, atau di dalam kandung telurnya itu ada gangguan penyakit intinya lah, PCOS ya, sering populer di situ. Nah, PCOS ini sering menyebabkan gangguan hormon insulin. Nah, gangguan hormon insulin ini menyebabkan si pasiennya itu jadi nafsu makannya tidak terkendali, ketika makan banyak yang diubah jadi lemak, jadi dia lebih mudah menggemuk dibandingkan pasien-pasien yang tidak memiliki PCOS. Bisa jadi menyebabkan diabetes juga ya? Dan memang ada cukup banyak gangguan hormon lainnya, pada dasarnya adalah ketika gangguan hormon menyebabkan obesitas, yang salah pasti dari produksi dari organ yang seharusnya menghasilkan si hormon ini. Atau ada faktor luar, misalnya ada obat-obatan hormonal, mungkin dipakai misalnya kalau laki-laki mungkin pakai obat-obatan untuk biar badannya besar ya, itu disalahgunakan gitu. Atau mungkin misalnya kalau di Indonesia itu yang banyak itu obat nyeri sendi, itu banyak yang sebenarnya yang tidak lulus BPOM itu ya, obat-obat warung itu banyak yang sebenarnya mengandung hormon steroid. Nah, hormon steroid ini ketika dikonsumsi dalam dosis kecil dalam jangka waktu panjang, memang dia membantu mengurangi nyeri-nyeri di dalam badan, tapi sebagai efek sampingnya dia juga meningkatkan produksi lemak dan menyebabkan perubahan distribusi lemak di badan kita. Jadi pasien-pasien yang konsumsi ini tuh ibu-ibu atau yang ya pasien lain lah, kalau datang ke tempat saya biasa itu bentuk badannya sudah tidak seperti manusia biasa, karena lemaknya itu numpuk di perut sama di leher, khusus untuk hormon steroid ini. Oke, nah gitu. Jadi hati-hati ya dalam mencari obat
yang tidak BPOM gitu ya. Betul, yang tidak resmi lah. Itu Tidak harus resmi. hati-hati dan lebih baik dikonsultasikan dengan dokternya masing-masing. Tadi dokter nyebutin jenis-jenis hormon ya. Kira-kira apalagi sih dok selain yang dokter sebutin tadi? Oke, tadi kan saya udah bahas hormon pertumbuhan, ya. Kemudian hormon insulin. Itu juga alasan kenapa pasien yang punya kencing manis atau gula darah itu susah banget ngurusin berat badan karena insulinnya terganggu. Fungsi hormon insulinnya terganggu, ya. Terus saya juga udah bahas hormon steroid ya, hormon dari luar ya. Nah, sekarang kita masuk yang namanya hormon reproduksi atau hormon kelamin lah. Kalau wanita namanya estrogen, kalau laki-laki namanya androgen. Ya, hormon ini normalnya memang dia berfungsi untuk distribusi dan metabolisme lemak di dalam badan. Masing-masing baik wanita ataupun laki-laki yang punya gangguan hormon ini, entah karena sebab apapun, ya, ini pasti akan memiliki masalah dengan metabolisme lemak. Jadi memang lebih mudah gemuk. Memang ada beberapa penyakit genetik di mana si wanita ini ya memang produksi estrogennya lebih rendah dibandingkan yang normal gitu. Atau laki-laki produksi androgen atau testosteronnya lebih rendah dibandingkan orang normal. Tapi memang kasusnya nggak banyak gitu. Tapi kalau sebaliknya ketika seseorang mengalami obesitas sudah terjadi, kedua hormon ini produksinya sudah pasti terganggu karena si lemak di dalam badannya ini. Nah, itu hormon reproduksi. Yang terakhir adalah hormon kenyang populernya atau kita sebut dengan leptin. Leptin ini adalah hormon yang normal diproduksi oleh badan kita ketika kita makan minyak terlalu banyak. Ini cara badan kita ngasih tahu, udah, jangan makan lagi. Jadi efek dari hormon ini ketika diproduksi dihasilkannya di otak adalah kita akan kenyang. Nah, pada pasien yang obesitas, dia ini kemampuan badannya untuk mencerna hormon leptinnya ini nggak baik. Jadi ketika hormon leptinnya keluar, dia tetap lapar, dia tidak kenyang. Hormon leptinnya tidak efektif pada si pasien gemuk ini. Nah, sedangkan untuk pasien yang apakah dari awal ada yang memiliki gangguan leptin ini sampai dia jadi gemuk, ada tapi kasusnya sedikit sekali. Biasanya ini untuk kasus di mana pasien sudah gemuk dulu baru dia punya gangguan ini. Itu kenapa orang gemuk susah sekali untuk diet, diantaranya karena ada resistensi dari si hormon leptin ini. Nah, ketika orang obesitas ke dokter dan menemukan kalau mereka itu obesitas karena gangguan hormon, itu penanganannya bagaimana ya dok? Apakah dengan mengatur pola diet juga atau bagaimana ya? Oke. Yang pertama biasa pada saat pasien obesitas datang ke kita untuk menentukan apakah obesitasnya itu karena gangguan hormon atau bukan, itu sebenarnya cukup sulit. Karena yang saya bilang semua pasien yang obesitas pasti punya gangguan hormon. Jadi kita nggak bisa tinggal periksa kadar hormonnya terus ketahuan enggak. Karena semuanya udah nggak normal itu sebenarnya kalau pada pasien-pasien obes. Namun memang ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang biasa selain pasiennya gemuk ada gejala lainnya. Contoh misalnya saya bilang penyakit PCOS atau polycystic ovarium, si wanita ini biasanya datang dan dia akan ngomong siklus haidnya itu sudah terganggu bahkan sebelum dia gemuk. Atau dia punya PCOS itu sering mengeluh sakit ya, sakit perut haidnya itu sakit sekali. Biasa seperti itu, contoh pada PCOS. Atau misalnya pada pasien-pasien yang punya, saya bilang tumor otak itu, ya yang kasus langka itu ada gejala-gejalanya bisa kita lihat ukuran tangannya lebih besar. Jadi dia bukan gemuk, dia besar sebenarnya gitu. Tingkat kematangan tulangnya juga beda. Jadi ini sebenarnya detail sekali. Tapi memang pada dasarnya mencari seseorang itu obes karena penyebab hormonal membutuhkan dokter spesialis yang teliti, pemeriksaan lab yang cukup detail, sama ya kemauan pasiennya sendiri. Karena biasa pasien kan di Indonesia itu sangat menggampangkan gemuk ya udah nanti gua diet juga kurus gitu. Tapi enggak. Ketika Anda sudah melakukan usaha untuk menguruskan berat badan dan tidak kurus-kurus juga dan Anda lihat kok kayaknya teman saya gampang kurusnya gitu loh. Mungkin ada yang salah sama hormonnya, mungkin ada yang mesti diperbaikin, mungkin itu ada baiknya juga berobat dulu ke dokter untuk mencari tahu. Oke, jadi itu tadi ya kalau misalnya kita udah usaha diet kan banyak ya yang cerita gitu, udah diet segala macam tapi juga nggak kurus-kurus gitu. Mungkin itu terjadi gangguan hormon gitu ya dok? Betul. Oke. Dan kalau mau bicara komplikasi bagaimana dok? Pasti banyak banget ya berarti? Komplikasi, mungkin komplikasi akibat obesitasnya ya, itu banyak. Ya, kita tahu obesitas kan pintu gerbangnya buat penyakit seperti diabetes, darah tinggi, serangan jantung, stroke. Itu masalah utama dunia nomor 1 saat ini. Jadi ketika orang sudah obes, ya komplikasinya memang banyak. Tapi kalau misalnya obesnya karena hormonal, itu komplikasinya akan lebih banyak lagi. Ya misalnya PCOS, selain obes, ini
komplikasi lainnya ya jadi steril, si ibunya jadi susah punya anak gitu. Atau misalnya tumor otak, ya kita tahu komplikasinya yang bisa berbahaya sekali gitu loh. Atau mungkin pada konsumsi obat-obatan jangka panjang yang saya bilang obat warung seperti itu komplikasi akibat kelebihan hormon steroid itu sangat berbahaya sekali. Mulai dari lambungnya luka sampai tulangnya keropos itu bisa semua. Ketika kita sudah bicara yang namanya hormon, itu kelainan akibat kelebihan hormon tertentu di badan pasti efeknya selalu berbahaya. Jadi memang penting sekali untuk mengetahui apakah ini gemuk biasa atau gemuk yang lain nih, gemuk yang plus-plus gitu. Oke. Nah, terakhir kasih tips dan saran dong Dok buat teman-teman yang mungkin obesitas. Oke, untuk teman-teman yang kegemukan, yang paling pertama dengan gaya hidup di kota besar sekarang, obesitas itu kasusnya banyak. Di Jakarta aja 40% penduduknya itu katanya obesitas, jadi 1 dari 2. Jadi kalau ngerasa obesitas, ngerasa kegemukan, cobalah diet dulu. Kan dietnya sebenarnya gampang. Kalau kita buka lewat internet sekarang mungkin ada 2000 lebih cara diet gitu, dan semuanya berfungsi selama diikuti dengan benar. Nah, kapan harus menemui ahli kesehatan? Yang pertama, kalau misalnya memiliki obesitas, dengan penyakit, misalnya udah obesitas dan punya darah tinggi atau punya penyakit ya, karena komplikasi obesitasnya sudah ada, itu belum tentu dietnya gak segampang yang belum sakit, cuman gemuk doang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau sudah mencoba melakukan cara diet tapi gagal mempertahankan, misalnya terlalu lapar, nggak bisa, udah coba, udah setahun nih nggak turun-turun berat badannya, bisa lebih baik mencari pertolongan medis. Atau yang ketiga adalah mencoba diet sudah ikutin, semua pola hidup sudah diikuti, sudah cukup disiplin tapi nggak turun-turun juga beratnya. Ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah ada gejala lain selain gemuk. Kalau sudah gemuk saja dan merasa tidak sehat, misalnya wanita ada gangguan haid atau ada gangguan seperti sakit kepala, atau memang sudah kadang-kadang ya orang bisa lihat lah, ini kok kamu udah nggak sehat ya kelihatannya gitu. Orang gemuk sama orang sehat itu nggak beda ya gitu. Kadang-kadang ada gemuk tapi masih kelihatan sehat, ini udah nggak sehat, udah pucat, udah yang lain, lebih baik berobat ke dokter, takutnya ada yang lain. Wah, ternyata banyak banget dan luas banget ya kalau kita ngomongin soal obesitas karena gangguan hormon. Mungkin bisa kita bahas di segmen-segmen berikutnya ya Dok ya. Oke, kalau misalnya sobat-sobat semua punya pertanyaan atau tips-tips seputar gangguan hormon atau obesitas, boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Rahmatia Aulia. Dan saya Dr. Richard Suwandi, spesialis penyakit dalam Rumah Sakit IMC Hospital Pekayon. Semoga informasinya dapat bermanfaat.